Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Farunisa dengan NIM 114240016 dari Blok B Teknik Lingkungan Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat geometri lereng dengan menggunakan software eh, Slide 6.0. Jadi langkah pertama itu adalah setelah di-download terus dibuka, maka di sini nanti akan muncul seperti ini. Apabila tidak muncul titik-titik grid ini, maka langkah pertamanya itu adalah kita ke view dulu, lalu ke grid. Nah, nanti di sini ada show grid, tekan aja show grid, terus tekan OK. Nah, setelah itu nanti akan muncul titik-titik grid seperti ini. Lalu kita ke pen, ini ada pen ya. Nih ada pen. Ini tuh untuk merapikan eh, koordinatnya atau garis X dan juga Y-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat garis. Nah, yang pertama itu kita ke measure, terus kita plot di 1,0,0 ini. Nah, kita akan menarik garis secara vertikal. Dari data hasil lapangan yang telah didapat, itu kita sebelumnya kita ke pojok kanan bawah dulu, kita XY, di sini ada polar koordinat. Nah, dari data lapangan yang didapatkan itu kita mendapatkan eh, garis vertikalnya itu adalah 10,3. Jadi 10 komanya kita alihkan ke 3 ya karena seperti itu. Komanya kita ubah ke 3. Ke titik maksudnya. 10,3. Nah, karena dia itu vertikal, tegak lurus, maka sudutnya adalah 90. Jadi, koma 90. Terus kita enterin. Setelah itu, kita ke measure lagi, kita akan membuat garis secara horizontal. Nah, ini sebenarnya dikira-kira aja sih. Saya menggunakan 4,0 ya. Nah, kalau dia garisnya horizontal, maka itu menggunakan koma. Setelah itu kita ke measure lagi, kita tarik garis. Nah, ini kita tarik garis yang eh, kemiringan lerengnya. Garis yang menentukan kemiringan lerengnya. Jadi data yang digunakan dari lapangan itu adalah sudut kemiringan yang terbentuk dan juga panjang kemiringan lerengnya ini. Panjang lerengnya. Panjang lereng yang kita dapatkan dari lapangan adalah 13,8, 13,8. Nah, untuk sudut atau alfa yang terbentuk adalah 40 derajat. Jadi kan eh, apa namanya? Sudut yang sempurna kan 360 derajat. Jadi 360 itu dikurang sama sudut yang kita dapatkan di kemiringan lereng ini yaitu 40. Jadi 360 dikurang 40 kan 320. Kita tambahin di sini koma 320. Eh, sebentar. Tadi kita ini dulu. Tadi salah deh. Nah, tadi kan 13,8,320. Enter. Nah, setelah seperti ini, kita akan menarik garis secara horizontal lagi. Sama seperti ini ya, 4,0. Kita coloring dulu, 4,0. Nah, setelah itu kita tarik lagi garisnya ini secara vertikal, melebihi batas dari titik yang pertama kita plot ya. Jadi, agak lebih sedikit. Terus kita hubungkan titik yang pertama ini dengan garis terakhir. Kita polarin dulu. Nah, setelah itu kan ini kan ada lebihan dari garisnya kan. Nah, kita tekan, terus kita rapiin. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke tools selanjutnya, yaitu ini ada tools namanya Add External Boundary. Kita tekan, lalu kita tarik garis dengan cara menghubungkan titik-titik di setiap garisnya. Jadi dari sini, kita tarik ke sini, hingga dia menutup atau kembali lagi ke titik awal sini. Nah, setelah kayak gini, ini kita pakai pen ya.
untuk ngerapiinnya. Nah, setelah itu kita masuk ke tools selanjutnya, yaitu ini ada Add Focus Search Point. Nah, di sini kita plot di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke boundaries. Di sini ada Add Material Boundaries. Kita tarik garis dari titik ke titik lagi, sama seperti tadi. Dari titik ke titik hingga menutup. Nah, setelah ini kita hapus keterangan di tiap-tiap garis ini ya, kotak-kotakan ini kita hapus dengan cara kita tekan garisnya, lalu kita klik kanan, di sini ada delete tool. Kita hapusin semuanya. Nah, setelah kita delete tool ini, kita masuk ke analisis. Nah, di sini ada project setting. Nah, di sini kita masuk ke general. Nah, ini kan dia masih ke arah kiri kan dia. Nah, sedangkan kita tuh mau mengubahnya ke arah kanan. Jadi kita checklist di failure direction yang left to right ini. Setelah itu kita ke metode atau metode. Nah, acara kali ini kita itu menggunakan metode ordinary Valenius. Jadi kita tinggal checklist yang ini. Terus kita oke. Nah, setelah itu kita ke property setting. Jadi di sini kita bentar. Nah, kita ke surface dulu ya sebelumnya. Nah, setelah itu kita ke surface, lalu kita bikin di sini ada auto grid. Setelah itu kita oke. Nah, nanti itu belum muncul gridnya ya. Kalau semisal gridnya ini belum muncul, maka kita klik kanan di kotakannya. Lalu di sini ada display option. Nah, di sini nanti tinggal di checklist yang show grid points on search grid ini. Lalu tekan done. Nah, setelah itu kita ke pen lagi buat ngerapiin. Setelah itu kita masuk ke hmm, properties. Di sini ada define materials. Kita masuk ke situ. Nah, dari data lapangan yang telah kita dapat kemarin, itu kita mendapatkan tanah latosol. Jadi kita ubah ke latosol. Nah, untuk warnanya kita menggunakan warna coklat. Nah, di situ di sini ada data lagi, yaitu ada kita menggunakan data unit weight, cohesion, dan juga P atau kuat geser dalam. Jadi dari acara sebelumnya itu kita udah menghitung dan mendapatkan datanya. Tinggal kita masukin aja. Di sini untuk yang unit weight kita mendapatkan datanya 20,83, 20,83. Lalu untuk kohesinya ini kita mendapatkan 32,698. 32,698. Nah, untuk buat geser dalam atau pi-nya ini kita dapati 43,57. 43,57. Nah, setelah ini semua sudah kita ganti, tinggal di-okein. Nah, setelah seperti ini, setelah di-okein, itu kita ke analisis. Kita masuk ke analisis, lalu di sini ada compute. Nah, nanti itu dia akan di-save ke file ya, teman-teman. Jadi, akan di-save di file. Jadi, kita tinggal save di file yang mau kita save, terus tekan di sini eh, aku udah, jadi udah di-save. Lalu kita ke analisis lagi. Nah, setelah di-save tadi di file, maka akan muncul interpret ini. Jadi tinggal ditekan interpretnya. Di sini aku udah ngeinterpret duluan sih karena laptop aku tidak bisa eh, jadi kalau dia ngerekam atau lagi nge-record gini tuh nanti dia bakal nge-lag jadi akan nge-stuck di sini. Jadi tekan interpret.
Setelah itu, eh, sebentar, kita masuk ke yang sudah diinterpret. Sebentar. Nah, setelah diinterpret, itu akan muncul seperti ini. Nah, kita rapiin lagi dengan menggunakan pen. Nah, setelah itu kita masuk ke eh, all surface ya. Di sini di sebelah kata ordinary villainous ini ada all surface. Tekan. Setelah muncul seperti ini, kita masuk ke ini. Kita akan membuat irisan di bagian sininya ya. Kita akan membuat irisan dengan menggunakan show slice. Nah, ini adalah irisan yang telah terbentuk di barangnya. Setelah itu kita akan memindahkan safety factor ini. Kita klik kanan, lalu di sini ada legend location, di sini ada bottom right, kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita akan memunculkan tabel dari data yang sebelumnya telah kita ubah tadi. Di sini ada material properties table, tekan. Lalu kita akan ngupload di mana itu terserah sih, kalau aku mau nguploadnya di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan, lalu kita rapiin dulu aja di sebelah sini. Nah, kemudian kita klik kanan. Di sini ada format tool. Nah, di sini kan masih belum rapi di bagian ininya. Kita rapiin dulu ya. Kita tengahin semuanya. Lalu di sini ada edit table. Kita tekan edit table. Lalu di sini ada font. Kita menggunakan Times New Roman ya, guys. Lalu setelah itu kita okein. Di sini tekan, setelah selesai, di sini tekan apply. Terus oke. Kemudian tekan lagi untuk ngerapiin. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal di save. Jadi kita cara nge-save-nya itu adalah tekan file ini, lalu tekan export, export image karena kita menggunakan datanya itu gambar. Jadi kita export image, terus kita simpan dengan tipe JPEG ini. JPEG. Aku menamakannya. Eh, nah ini terserah mau simpan di mana, di file mana terserah ya. Tinggal tekan save. Jadi, jadi ini udah selesai. Jadi nanti bisa dicek di file yang kita simpan tadi. Oke, sekian tutorial dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.